Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap di program Kata None, dan program Kata None ini tetap konsisten membicarakan soal pemberdayaan UMKM, khususnya setelah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Situasi saat ini tentu menjadi perhatian kita semua, dan ada berita yang cukup menohok bagi pikiran saya hari ini di Tribun Timur, headline yang meminta orang semua sadar karena rumah sakit sudah penuh gitu. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Tetap waspada tapi tidak perlu panik. Yang paling penting adalah kita harus terus menerapkan protokol kesehatan selama kita beraktivitas. Ada banyak hal harus kita sadari untuk terus memakai masker. Ini sudah menjadi perlengkapan yang tidak harus ikut di kita, apapun aktivitas kita. Jadi ini sekedar mengingatkan bahwa di Sulawesi Selatan yang 5.000 lebih sudah kasus positif, ini harus menjadi kesadaran kita semua untuk tetap waspada. Berkait dengan UMKM, tentunya ini juga harus menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk menjamin keberlangsungan produksi-produksi dan dapat dipercaya bahwa produksi itu sudah berstandar dengan standar yang tengah berlaku saat ini, yang mengedepankan pencegahan bagi penularan mata rantai COVID-19. Kita tahu persis bahwa saat ini ada 3 pilar yang harus menjadi concern UMKM, yaitu peningkatan kapasitas usaha, pilar pertama. Bagaimana lembaga, organisasi, serta manajemen UMKM ini ada peningkatan kapasitas. Apakah di produksi, di inovasi, di market, di promosi, di sumber daya manusianya. Ini harus dikembangkan terus. Karena ini bagian dari daya saing UMKM itu untuk bagaimana bisa mendapatkan tempat di hati pelanggannya dan mendiversifikasi usahanya sehingga bisa melebarkan akses pelanggan atau distribusi daripada usahanya. Yang kedua, bagaimana kita semua, khususnya regulator, mendorong sektor keuangan untuk menjadi penjamin dari UMKM tersebut. Karena kita tahu UMKM terkadang mempunyai modal kapital yang tidak banyak. Jadi dibutuhkan memang keberpihakan dari lembaga keuangan dan pemerintah yang bisa mendorong usaha UMKM itu berjalan secara baik dan aman, ya. Dia tidak punya kekhawatiran akan
kolaps dan sebagainya, sepanjang kapasitas dan peningkatan kelembagaan UMKM-nya itu dapat berlangsung dengan baik dan diusahakan secara berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi lintas sektor usaha. Ini yang penting, bahwa kadang-kadang UMKM berjalan sendiri, mulai dari sentra produksi, distribusi, dan pemasarannya itu dikuasai. Padahal sebenarnya bisa lintas usaha, bisa produksi diambil di tempat UMKM lain, distribusinya juga UMKM lain. Jadi ada linearisasi proses antara UMKM mulai produksi sampai di fase pemasaran. Ini yang mungkin 3 hal ini yang perlu menjadi kesadaran kita semua untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kemudian kalau 3 pilar ini meningkatkan daya saing, pasti mampu mengakses pasar. Akhirnya bisa mengembangkan kewirausahaan tersebut dan bisa mendatangkan investasi yang lebih besar serta akses pembiayaan yang lebih kuat. Akhirnya bisa merekrut karyawan dan tenaga kerja yang lebih banyak. Ini bisa dimungkinkan untuk menciptakan lapangan usaha pekerjaan yang baru bagi orang-orang lain yang membutuhkan lapangan kerja di sektor UMKM. Akselerasi berkait dengan situasi dan kondisi ke depan ini juga menjadi perhatian di luar 3 pilar itu. Bagaimana kita mengcustomize usaha, manajemen, akses pasar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita di masa yang akan datang. Itu yang menjadi concern kita, dan ada beberapa komentar yang sudah masuk, saya ingin membacanya. Andayani Indah, good. Ifnul Nurbaya, Katanone, mantap ya, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan banyak hal di tahun depan setelah kita melewati kondisi pandemik COVID-19 ini, dan akselerasi ekonomi kita semakin baik. Kita akan mampu menjadi yang terbaik di antara proses ekonomi di santero wilayah Indonesia, dan itu bisa menambah tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Hari ini kita akan bicara dengan seorang UMKM yang punya kreativitas dan punya diferensialisasi untuk membuat produk ya. Dia punya inovasi yang berbeda menghasilkan produk tertentu. Mangga saja yang dulu kita kenal hijau sekarang ada ya yang warna merah. Apalagi produk-produk bikinan ya. Seharusnya kita bisa berinovasi lebih banyak. Oke, kita akan ketemu di segmen kedua dengan tamu kita, dan jangan lupa di akhir segmen ada kuis juga
yang kita akan sampaikan, dan untuk sementara kita jeda dulu dengan yang satu ini. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu.
Oke, kita ketemu lagi. Sekarang kita masuk di segmen di mana kita akan berbicara dengan seorang UMKM tangguh, kreatif, penuh inovasi, dan itu bagian yang tidak terpisahkan kalau Anda mau lepas dari kesulitan akan krisis kesehatan yang menerpa dan berdampak pada usaha Anda. Dan kita akan kita akan menghadapi krisis finansial dan krisis ekonomi. Kalau kita mau prepare, memang salah satu yang paling kuat adalah bagaimana menguatkan motivasi usaha kita. Motivasi usaha kita ditandai dengan bagaimana akselerasi inovasi, akselerasi akses pasar yang kita buat, dan bagaimana membuat sesuatu yang lebih berbeda dengan standar-standar digital dan teknologi yang sedang memasyarakat sekarang. Dan hari ini kita akan berbicara banyak dengan Mas Didit. Mas Didit ini tadi bincang-bincang saya sebelum wawancara, dulunya dia kribo, tapi mungkin terlalu banyak orang jatuh hati, akhirnya dia memotong rambutnya dan tetapi kribonya ini melahirkan satu brand. Ya, kribo namanya Crispy Brownies. Crispy Brownies, dulunya Mas Didit juga kribo. Jadi saya pernah membaca satu sumber bahwa inovasi itu lahir dari sesuatu yang tidak disangka, dan kadang-kadang inovasi itu lahir dari hal-hal yang tidak disengaja, seperti ya dulunya Mas Didit kribo, rambutnya keriting kali ya, keriting, sekarang jadi brand. Dia punya tema teman ngemil yang kece. Tagline teman ngemil yang kece. Teman ngemil yang kece. Oke, sebentar kita diskusi banyak. Ada komen dari Priangan Arya, good. Andayani Indah, akselerasi inovatif. Oke. Mas Didit, saya panggil Mas nih ya, Mas Didit. Sejak kapan usaha ini? Usahanya untuk usaha kue kita mulai sejak tahun 2013. Tapi untuk kribo ini kita mulai sejak tahun 2018. 2013 dulu awalnya Awalnya adalah kan kita usaha kue, Pak. Kue. Iya. Kue apa itu? Salah satu produk kami adalah pie brownies. Disinilah lahirnya si kribo ini. Karena tidak sengaja juga. Pada saat itu saya sedang masak pie brownies, tetapi overcook. Jadinya dia keras. Dan saya berpikir bagaimana kalau saya buat suatu inovasi, kue brownies dalam bentuk crispy. Jadi sebenarnya crispy ini adalah kecelakaan ya? Ya, kecelakaan dari pie brownies yang overcook, akhirnya daripada jadi sampah, Anda manfaatkan menjadi produk juga. Kita inovasi dari kue brownies jadi keripik brownies. Kan biasanya orang kalau makan brownies itu mesti dipotong-potong, Pak ya. Atau mesti dikonsumsi pada saat acara gitu. Kita buat crispy brownies ini agar bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Gitu ya? Yap. Berarti secara tidak sengaja juga lahir inspirasi ini lahir dari ketidaksengajaan awalnya ya? Inspirasinya lahir dari kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan dari produk utama ya? Ya. Jadi berarti saya bisa menyimpulkan bahwa crispy ini diversifikasi usaha Anda dari pie brownies menjadi tambahan. Terus pie-nya masih hidup nggak? Masih hidup. Masih berjalan Masih juga? Berjalan. Karena kita tahu bahwa orang Makassar itu suka ngemil ya. Suka makan. Jadi saudaranya jadi makan, sop saudara. Sop saudara ya. Iya, jadi kita sasar dari kelas
bawah sampai ke atas. Untuk pie browniesnya mungkin harganya yang terjangkau. Yang kribonya ini bisa agak-agak mahal gitu Pak. Ya, kenapa Didit mau concern di produk makan? Apa latar belakangnya? Produk ya kue brownies dan crispy brownies ini. Kenapa? Apa latar belakangnya? Kalau latar belakang sih saya 6 tahun di pesantren Pak ya. Terus 6 tahun juga di Sospol. Pesantren, 6 Iya. tahun di pesantren. 6 tahun di pesantren, 6 tahun kuliah jurusan Sospol. Tidak ada Nggak ada hubungannya. tidak ada hubungannya sih. Iya. Ini lahir dari hobi Pak. Hobi suka makan dan suka bikin kue, suka masak. Oh, ya. Harusnya kalau Sospol jadi anggota DPR dong. Tiba-tiba kok jadi ini tuh balik-balik nih dunia. Ya, ada yang setengah mati apa? Kuliah kedokteran jadi anggota DPR ya. Ini kalau begitu 2013 kita mulai itu sampai 2018 crispy-nya yang mau disasar target marketnya kemana aja? Kalau untuk target marketnya si Kribo ini Pak, kita sasar ke kaum milenial. Ibu-ibu kan suka juga ngemil ya. Ya. Itu. Dan saya pikir kami tidak menyasar target market tertentu. Ya. Ini bisa dikonsumsi siapa saja. Siapa saja ya. Kalau produk Kribo ini apa-apa saja? Masing-masing ada nggak spesifikasinya Kribo? Oh rasanya Pak. Iya. Untuk rasanya terbagi dua, ada choco chips, ada juga cheese. Ada coklat, Ada keju. Iya. Oh iya. Kalau ke depan sekarang prospek Kribo ini prospektif nggak? Yang sekarang dirasakan gitu? Alhamdulillah Ataukah hambatan? prospektif. 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 Tapi yang namanya usaha kan pasti ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Itu kita harus lalui lah. Ya. Dengan melewati tantangan, hambatan, otomatis menjadikan kita lebih tangguh lagi. Ini di mana saja kalau kita mau temui? Untuk Kribo sudah tersedia di Glael, di Brocil, ada di sampingnya Sudiang itu Pak, toko oleh-oleh apa namanya? Ya. Di situ juga ada. Dan kami juga membuka reseller. Reseller Iya. ya. Oh, kalau yang dihadapi saat ini tantangannya apa saja, Mas Didit, untuk Kribo ini? Kalau selama COVID ya? Ya, terutama selama COVID. Kalau selama COVID, tentu tantangan para pengusaha itu ya omsetnya menurun, orderannya juga menurun. Ya. Karena yang kami rasakan selama ini, selama COVID 3 bulan ya, Ya. itu orderan dari retail yang kami supply minim. Ya, karena nggak buka. Nggak buka. sempat nggak buka ya. Iya. Dulu. Waktu COVID juga berarti nggak produksi dong. Waktu COVID sempat kami tidak produksi selama 2 bulan. Iya. Dan baru beberapa bulan terakhir ini kami mulai produksi lagi. Itu pasti ada kerugian ya. Di 2 bulan itu kan nggak produksi. Berarti udah bahan yang udah dibeli tapi nggak dipakai dong. Iya, seperti itu. Wah, ya. Berarti sekarang untuk menutupi kerugian itu gimana, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini sudah orderan itu sudah mulai lancar. Jadi bahan-bahan yang sebelumnya tidak terpakai bisa digunakan kembali. Dan bahan-bahan yang kami pakai kan bukan bahan-bahan yang cepat rusak. Jadi bisa dipakai kembali. Oh gitu. Sekarang saya mau mendalam nih hubungan brand ini dengan pribadinya Didit nih. Ya. Kenapa memilih menyingkat crispy brownies menjadi Kribo? Apa latar belakang, apa ada latar belakang lain? Di Kribo ini ada brand story-nya Pak.
Ya. Jadi dulu waktu saya sekolah itu, saya berambut kribo. Waktu di sospol atau di pesantren? Di pesantren, di sospol, gitu juga. Dulu pesantren di mana sih? Di pesantren IMIM, Pak. Oh ini yang di Taman Landrea ya? Landrea. Ya. Di situ. Gak dipukul ya? Selalu. Oh, sorry. Lanjut. Jadi pada saat itu saya selalu dipanggil kribo ya. Iya. Dan itu saya sangat tidak mengenakan bagi saya. Selalu dibilangin kribo atau pokoknya apapun tentang rambut saya itu selalu dihina gitu. Jadi dibully. Jadi mendengar kata-kata kribo itu saya kayaknya alergi, Pak. Iya. Tapi pada saat saya usaha, saya berpikir bagaimana kalau kribo ini saya jadikan brand. Dan saya bangga sekali sekarang untuk dipanggil kribo. Dulunya kita tidak enak gitu. Ya. Sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Kebanggaan karena udah jadi brand ya. Iya. Nggak semua orang bisa begini. Biar kuliahnya tinggi-tinggi, sekolahnya tinggi-tinggi belum tentu punya brand ya. Iya. Iya. Oh dulu sakit hatinya itu karena dibully kribo. Sekarang Anda secara tidak sadar akhirnya membuat tantangan itu menjadi sebuah produk ya. Sebuah yang produk. Dan itu juga yang memotivasi saya. Oh motivasi itu ya. Memang kuat motivasi Anda karena itu untuk melahirkan seperti ini. Kuat sih, Pak. Karena dulu itu saya sulit menerima kenyataan bahwa rambut saya itu keriting, Pak, kribo. Iya. Jadi apapun ya usaha untuk meluruskan rambut itu pakai sampo apa gitu, semua saya lakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Iya. Artinya dulu saya kurang menerima kenyataan bahwa rambut saya seperti itu. Jadi setelah saya usaha, saya berpikir bagaimana jika bulian-bulian dulu itu saya jadikan motivasi dan saya jadikan brand. Dan itulah brand story di balik Kribo Crispy Brownies. Apakah tidak mau Mas Didit ini memasang Kribo ini sebagai brand tetap? Namanya dari keripik ini menjadi keripik brownies, menjadi keripik botol gitu ya. Keripik botol atau Rencana nanti kita mau bikin keripik dari kepiting ya, jadi namanya keriting. Oh gitu. Ya, tetap aja sama ya, tetap aja. Keriting, keripik kepiting. Iya. Lucu juga ya. Kalau ikan enggak. Ikan apa gitu. Gitu. Waduh, ini Mas Didit memang orangnya kreatif ya. Memilih kata-kata juga kreatif, memilih brand. Apa andalan dari produk ini yang secara cita rasa gitu? Kalau terbaik mungkin saya tidak bilang produk saya terbaik. Ya. Mungkin banyak produk di luar sana yang lebih baik. Tapi untuk berbeda, saya katakan produk saya berbeda dengan yang lain karena kita menggunakan bahan premium untuk coklatnya. Jadi rasanya itu ngangenin. Kita makan satu kali pasti mau terus. Kangen ya? Ngangenin. Waduh, ini bagi yang mau jomblo lebih bagus beli ini kasih orang supaya dikangenin terus ya. Iya ada. Jadi rasa kejunya gimana? Premium juga? Premium juga, Pak. Iya. Pokoknya kita usahakan kita pakai bahan-bahan premium untuk di Kribo ini. Kalau legalitasnya kayak higienitas, expired date dan itu sudah standar juga. Sudah. Untuk legalitas kita paling urus pertama itu, Pak, legalitasnya. Sembari dia berjalan kita urus legalitasnya. Mulai dari PIRT-nya, halalnya dan barcode-nya juga supaya bisa atau mudah diterima di retail modern. Luar biasa ya. Kalau per hari berapa diproduksi? Untuk normalnya dulu kami produksi 100 pieces per hari. 100 pieces ya? Iya. Tapi karena COVID dia turun ya. Yang sekarang nggak ada maksud untuk
memperluas jaringan dengan produksi ya, dengan media sosial, promosi media sosial dan sebagainya. Untuk untuk memperluas jaringan di media sosial kami sudah terapkan lewat Instagram. Kami juga memasukkan produk ini di berbagai macam marketplace yang ada, Iya. Tokopedia, Shopee, seperti itu. Sudah ada di marketplace. Sudah. Wah. Kalau kita mau mesen berarti mesennya di marketplace aja ya? Bisa marketplace, bisa lewat Instagram juga. Ini. Kalau di outlet ada nggak? Outlet sendiri? Untuk outlet sendiri kami tidak punya, Pak. Luar Jadi biasa. kami supply saja ke outlet-outlet yang besar. Gitu. Oke, kita coba ya. Silakan Saya dicoba. coba, kalau bisa dicoba. Kalau dilihat dari packaging, pemirsa, ini packagingnya modern banget. Nggak jarang lah UMKM di kita memakai packaging yang lembut begini, higienitas. Dia punya aluminium foilnya juga, ada berbasis Ziploc. Ya, Ziploc. Dan legalitasnya lengkap, malah ada majelis POM MUI-nya ya. Sudah disertifikasi halal. Sudah sertifikasi halal. Jadi tidak perlu ragu memakan ini, terutama saya. Dan renyah memang. Enak. Serius enak, Bos. Serius enak. Bukan karena jadi host saja, tapi memang serius enak. Ini warnanya ada yang cheese, keju, ada juga yang Choco chips. choco chips, ya. Ada juga yang choco chips. Mas Didit, berapa karyawannya ini? Kemarin karyawannya ada 5. 5 ya. Iya. Waktu masih normal. Covid ada pengurangan. Covid kita kurangi semua. Kita rumahkan. Terus kalau bisa saya bertanya soal modalnya, ini modalnya dari mana? Modal sendiri, perbankan, ataukah? Untuk modalnya memang kita pakai modal sendiri, Pak. Kita memang rintis dari awal. Mulai dari modal kecil-kecilan sampai sekarang ini. Hebat ya. Iya. Modalnya kalau satu begini boleh tahu berapa harganya? Untuk satu harga normalnya itu 20.000, Pak. Satu pieces-nya. Murah juga ya. Murah, ini bisa pakai nonton, pakai banyak hal dengan kemasan seperti ini. Kira-kira apa harapan Mas Didit dalam COVID ini? Apa yang Mas Didit harapkan sekali dari pemerintah atau dari stakeholder lain? Oke. Supaya bisa tetap eksis. Luar biasa nih, anak Makassar punya usaha seperti begini, produk ini, latar belakang historinya juga luar biasa. Untuk harapan saya, mungkin saya mewakili teman-teman UKM yang lain. Iya. Karena kebanyakan teman-teman dari UKM itu keluhannya pasti selalu di masalah perizinan, urus-urus perizinannya itu, Pak, yang ribet. Birokrasi perizinannya yang ribet, sehingga untuk izin-izinnya sulit keluar. Kan selalu dikatakan UKM naik kelas. Iya. Selalu digadang-gadangkan untuk UKM naik kelas. Bagaimana mau naik kelas tapi izinnya saja sulit dikeluarkan. Diurus lagi bertele-tele, mesti minta tanda tangan ini, minta rekomendasi ini. Terlalu banyak meja yang dilewati. Maunya satu meja aja. Ya seperti itu, biar memudahkan kita para UKM untuk bisa lebih naik kelas lagi. Iya. Memang kelihatannya kita kalau mau ngambil satu lembar surat izin harus banyak meja ya sekarang ini. Iya, Pak. Oke, kita coba menghubungkan dengan seorang pengusaha juga, Pak Ian, menanggapi soal
proses Perizinan. perizinan dan bagaimana ke depan UMKM ini bisa eksis dan mendapatkan perlakuan yang lebih mudah gitu supaya bisa berkembang. Harapan Mas Didit ini supaya izin tidak ribet, tidak birokrasi dan sebagainya. Saya sih kalau saya ya, izin itu udahlah 1 kilometer aja dari rumahnya. Izin di ketua RT aja semua gitu. Ngapain? Hanya selembar surat gitu. Nanti prosesnya ditentukan oleh mekanisme pasar gitu. Kasihan terutama yang baru berusaha harus mengeluarkan, belum berproduksi sudah banyak mengeluarkan biaya perizinan. Memang ini harus menjadi concern kita ya. Aduh, sayang tidak terangkat. Kita coba lagi. Kira-kira izin apa yang paling banyak dibutuhkan oleh UMKM? Izin untuk usahanya, Pak. Ya. Jadi kayak macam sebelumnya TDP. tapi kan ada yang untuk izin UMKM juga. Ya. Tapi untuk teman-teman yang mau ngurus lewat pakai SIUP itu mesti banyak sekali proses yang harus dilalui, Pak. Padahal itu kalau mau mengambil kredit itu sangat dibutuhkan ya. Ya, Iya. dibutuhkan semua, mulai dari legalitas perusahaannya Iya. dan legalitas produk yang dijual. Jual ya. Jadi ada berbagai macam hal yang harus dilewati. Saya mau manggil-manggil nih, menelpon Pak Ian tapi tidak aktif ya. Tidak diangkat ya. Sembari kita menunggu, kita berbincang lagi dengan Mas Didit. Mas Didit, kalau mau besar UMKM ini, apa yang harus dilakukan menurut Mas Didit? UMKM agar bisa lebih bersaing, tentu produknya harus lebih mumpuni untuk dipasarkan ya. Ya. Mulai dari segi packaging, dari segi aspek legalitas, karena itu juga menjadi nilai plus bagi produk-produk UMKM. Keberpihakan pasar bagaimana menurut Anda? Semuanya ya kayak contoh ya, secara faktual retail banyak nih, retail banyak. Akhirnya retail satu produk dengan pabrikan besar. Ya. Akhirnya di situ juga tumpangnya. Akhirnya menggeser UMKM ini ke pinggir gitu, karena outletnya outlet besar, retail besar gitu. Gimana pendapat Anda? Apakah perlu diatur bahwa oke, retail itu hanya 4 titik lah dalam satu radius sekian gitu, dan sebagaimana supaya bisa, kan pasti Anda bersaing juga dengan cemilan-cemilan pabrikan kan? Ya, gimana menurut Anda? Kalau untuk retail, sekarang kan retail itu bisa menerima produk UMKM dengan legalitas yang telah lengkap gitu. Yeah. Jadi tinggal para pelaku UMKM saja yang harus lebih update lagi, lebih concern lagi terhadap produknya untuk bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan. Begitu, Pak. Apakah tidak perlu begini? Ada
upaya kerjasama antara UMKM, retail dengan perbankan. Bahwa kalau perbankan kasih kur kepada UMKM, itu udah lengkap dengan pasarnya, gitu. Oh begitu. Ya, jadi ada triangle yang diciptakan di mana tidak hanya modal, tetapi langsung disiapkan pasarnya, ya gitu. Karena menurut saya kadang-kadang retail punya produk sendiri, dia holding company ya. Iya, iya. Selain retail, dia juga punya pabrikan. Akhirnya produk-produk pabrikan ini harus ditampung di retailnya, padahal sama perusahaan nih, gitu. Akhirnya Ya. porsi UMKM sangat kecil, gitu. Tapi saya melihat saat ini untuk pemerintah Ya, sudah lebih banyak memperhatikan UMKM UMKM, karena ya. Sudah lebih diberikan pelatihan-pelatihan, Ya. diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang managing kewirausahaan, Ya. seperti itu. Kalau soal itu modal dari perbankan gimana? Masih sulit mengaksesnya? Kalau untuk modal mungkin saya belum pernah mengakses yang seperti itu, Pak. Belum pernah ambil yang di bank. Jadi saya belum pernah merasakan yang seperti itu juga. Ya, tapi ke depan kan pasti harus didiversifikasi usaha Anda, membesar ya. Ya. Kalau membesar suatu saat kan membutuhkan pembiayaan pasti. Kira-kira ada pikiran mau ke bank nggak? Ngambil kredit? Kalau saya tidak ada sama sekali pikiran untuk mengambil kredit di bank, Pak. Oh, kenapa? Karena lulusan pesantren ya? Iya. Kenapa masih? Saya lebih sukanya kalau ada yang mau join kerjasama sebagai investor atau sebagai bagian tim dari kami gitu, untuk membesarkan Share usaha. ya? Share, Share. sharing profit. Sharing profit, sharing modal. Oke, saya luar biasa tertarik dengan motivasi Anda membangun ini dan prinsip Anda menggeluti bisnis ini. Sekali lagi, bos, ini enak sekali. Jangan lupa pesan Kribo, dia ada di marketplace, ada juga di Instagram. Ini bagi yang belum ada pasangannya, kirimkan pasangan. Ini kangen, ini mengangenkan, ya. Kita jeda dulu untuk yang satu ini.
Oke, kita ketemu lagi dan tetap di segmen bincang kita dengan Mas Didit. Sekarang saya terhubung dengan saya fans juga sama ini Aisyah. Aisyah, apa kabar nih Aisyah? Saya pun sama kita juga Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Aisyah. Alhamdulillah sehat Pak. Di mana nih? Di Makassar? Atau Iya di Pak, Bandung? lagi di Makassar. Oh, lagi di Makassar. Saya Di Makassar perhatikan di rumah. Instagramnya Aisyah, wah hebat-hebat fotonya. Terakhir pernah ke Bulukumba juga ya sama keluarga. Oh iya Pak. Iya, di Instagramnya kita. Aisyah, saya sama Mas Didit nih, pemilik Crispy Brownies Kribo. Ini inovasi dari seorang lulusan pesantren, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Menurut Aisyah gimana nih prospek Kribo Crispy Brownies ini di Makassar ini? Iya Pak, kalau misalnya yang produk-produk sekarang kan, kalau yang brownies itu kalau menurut hasil riset, kalau makanan coklat itu adalah makanan yang paling tinggi peminatnya Pak. Jadi kalau misalnya kita main yang brownies, apalagi kalau kita rasa enak, nah itu insya Allah bisa laku. Karena kalau menurut riset kesukaannya orang, rasa yang paling pertama yang disuka orang itu coklat. Oh, menurut riset Iya. yang paling diminati orang itu coklat ya? Coklat, iya. Hmm, Baru berlanjut yang ke keju, vanila, tapi jauh perbandingannya, gitu ya. analisanya. Makanya semua rata-rata makanan itu mengeluarkan produk yang ada rasa coklatnya. Oh gitu. Berarti nanti saya ubah aja namaku None Coklat gitu supaya banyak Untuk peminat. makanan, Pak. Untuk makanan. Begitu. Ini kan produk anak Makassar nih, Mas Didit. Kira-kira ketangguhan Mas Didit menghadapi market itu sebagai orang lokal bersaing dengan produk-produk lainnya, ada prospek nggak, Aisyah? Insya Allah selalu ada Pak, karena kan sekarang online, Ya. terus banyak. Yang penting itu pertama gencar-gencar untuk branding sama ngeiklan di sosial media. Karena walaupun di mana daerahnya, asalkan gencar untuk promosikan, tahu value produknya apa, itu pasti bisa deliver ke customernya produknya untuk dijual. Karena banyak juga produk-produk yang di Jawa belum tentu juga dia laku, padahal kan sudah di tempat yang sudah banyak nih penduduknya. Nah, yang di Makassar itu sebagai keunggulan juga, karena kan mungkin snack-snack yang di Jawa itu kalau ke Makassar kan pengirimannya mungkin mahal. Nah, jadi kalau misalnya snack-snack yang di sini dijual di Sulawesi Selatan khususnya, itu mungkin bisa murah untuk pengirimannya. Yang penting aktif untuk di sosial media. Nah sekarang menurut Pak, Aisyah saya yang boleh komentar tentang cover produknya Pak. boleh ini nih orangnya dulu dia Kribo nih Mas Didit. Nah ini Mas Didit ya, silakan komentar Aisyah, silakan dikomentari. Iya, kalau menurut saya, kalau misalnya produk itu pertama kali dilihat harus ditahu apa yang ada di dalamnya.
Jadi untuk menggambarkan itu, ya selain menarik pertama karena ada unsur kribonya itu yang dibawa, karakter kribonya itu. Ya. Jadi usahakan di situ juga menggambarkan ada browniesnya, keripik brownies. Jadi satu kali lihat orang secara visual, oh ini ada karakter kribo, di dalamnya ini snack, karena kan main produknya itu snack, dalamnya itu adalah snack keripik brownies. Jadi otomatis mungkin suasana cover produknya bisa dikasih ada gambar-gambar keripik browniesnya, entah itu di atas rambutnya atau gimana gitu. Ada di belakang, Mbak. Ya. Silakan Mas Didit. Kalau di Tangkap. belakang di cover supermarket itu orang kan nggak lihat di belakangnya, orang lihat depannya. Nah itu juga jadi ini kayak kalau misalnya kita belajar kayak Citato, Jet Set, Ciki, itu memang ada karakternya, misalnya kayak Citato, yang jagung itu Ciki ya, Citos itu kan ada karakter cita yang tigernya itu toh. Nah tapi dia punya produk jelas ada snack jagung yang bentuknya kayak gitu, entah itu dibawa sama citanya, entah itu ya seperti itu. Jadi informasi produknya di dalamnya itu harus terdeliver di cover bagian depan, karena orang lihat di bagian belakang. Ya. Gitu sih. Oh sudah mantap, pasti ini saya perlu coba ini kayaknya Ya. Pak. Saya udah coba, memang enak itu. Ada tanggapan Mas Dit? Kalau untuk covernya tadi, Iya. itu salah satu strategi dari kami. Kenapa kami tidak menampilkan gambar browniesnya di depan, agar orang lebih penasaran. Oh ini apa ini? Oh, gitu Dan ya. kami juga mencoba untuk keluar dari Pakem. pakemnya bahwa sesuatu produk itu atau kemasan produk harus ada gambaran-gambaran produknya di luar situ. Jadi kita mencoba keluar dari zona itu. Gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi ada standar sendiri dari Didit mengembangkan itu. Tapi dengan latar belakang marketing digital yang dimiliki Aisyah, kira-kira snack-snack seperti begini ke depan prospek gak ya? Prospek Pak insya Allah, tapi rumusnya kalau makanan Pak pertama harus enak. Itu dulu. Kalau untuk brandingnya itu masalah konsistensi saja untuk tapi harus memang orang setiap hari mempromosikan baru bisa laku. Nah kalau misalnya memang ditekankan untuk karakter kribonya, berarti nanti di sosial medianya mungkin ada story tentang si kribo ini dari mana, terus nanti ada story kayak ini kribo umurnya berapa, teman-temannya siapa, jadi ada story di baliknya kribo tuh, karena memang yang ditekankan itu sisi kribonya ini. Ya. Kayak gitu. Memang, tapi kribonya udah digunting nih, Mas Didit udah digunting kribonya. Sekarang udah. Waduh. Jadi dulu latar belakangnya kribo gitu, jadi bahan bully, akhirnya jadi produk. Dulu Mas Didit ini dibully gara-gara kribonya. Oh, terus kenapa dihilangin rambutnya? Mungkin karena COVID ya, mungkin karena COVID. Baik. Kita kan berharap produknya Mas Didit ini tidak hanya di Makassar, dia melalang buana, tiba-tiba ada retail besar mau mendistribusi ke seluruh retail seluruh Indonesia. Itu gimana kira-kira? Insyaallah, Pak. Kira-kira cara dan apa yang harus di prepare untuk menghadapi itu, Aiza? Kalau untuk itunya kan pertama tadi yang harus produknya enak, yang kedua harus kuantitinya besar kalau misalnya mau masuk di supermarket. Ya. Kayak gitu. Jadi
kalau misalnya kita sudah pastikan pertama dia enak, terus kita bisa kuantitinya, produksinya banyak, otomatis kan modalnya juga harus banyak. Nah, siasatnya kalau misalnya UMKM, saya sarankan jangan langsung untuk masuk supermarket. Jadi tes pasar dulu untuk reseller atau mungkin sudah ada resellernya, banyak nih resellernya di. Sudah ada. Oh, tapi sasar juga yang reseller yang banyak penduduknya. Kalau yang banyak penduduknya kan di daerah Jawa, ya DKI Jakarta, terus Jawa Timur, kayak gitu-gitu. Karena di sana memang pasarnya banyak orangnya ya. Kalau kita bicara mayoritas orangnya, kayak gitu. Jadi karena banyak gini orang-orang UMKM mau masuk supermarket langsung. Nah tapi pertama bukan persiapan kuantitinya dia tidak siap. Terus kan kalau ada barang tinggal kan jatuhnya tidak dibayar. Jatuhnya itu sebagai stok. Nah, kalau jatuhnya dia sebagai stok berarti ada uang situ yang terpendam. Uangnya tidak ke kita. Kalau reseller kan dia langsung bayar toh. Jadi lebih enak lah. Kayak gitu. Oke, Aiza, itu tadi makasih atas saran dan masukannya. Mohon maaf ini saya ganggu terus Bu Aiza ini karena saya senang bisa membantu Pak. Karena pikiran dan yang dipahami Aiza menurut saya cocok untuk mengembangkan UMKM khususnya di Kota Makassar ya. Jadi Siap, Pak. Jangan bosan-bosan dihubungi ya. Oh, siap, Pak. Iya. Makasih Bu Aiza. Iya. Terima kasih. Makasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Ibu Aisyah yang memberi gambaran tentang prospek ke depan dari produk Kribo ini. Mas Didit, kita akan bincang sembari memberi pertanyaan kepada pemirsa. Pertanyaan pertama, apa persamaan coklat dan gigi? Ya, persamaan coklat dan gigi. Sekali lagi, pertanyaan dan jawaban ini tidak normatif. Ini maksa aja, ya, dan akan mendapatkan hadiah yang akan dikirimkan ke pemenangnya. Saya akan membaca komen dari Dahlan Dandi. Sehat selalu, letting Didi. Lettingnya nih ya? Iya. Oh, letting di mana nih? Pesantren? Di pesantren. Oh, ini yang suka bilangin Kribo kali Didit ini, Dahlan. Aduh, hati-hati Dahlan ya. Dahlan Dandi, Silvex bisa tonji. Silvex itu apa? Singkatan itu Pak dari nama angkatan kami di pesantren dulu. Oh, kok Silvex? Kenapa enggak? 612. Jadi kita masuk tahun 2006, keluarnya 2012. Kenapa bukan bahasa Arab gitu? Terlalu pesantren banget ya. Pesantren banget. Itu Mutmainah Saleh, mantap Bu Aisyah. Nah, gitu. Oke, apa persamaan coklat dan gigi? Silahkan dijawab. Kira-kira udah punya keluarga ya? Udah berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Iya. Oh. Wah, banyak. Ini Anda pengusaha sukses berarti ya? Belum. Karena sukses sendiri gitu. Kenapa belum? Karena kita fokus ke usaha dulu lah Pak. Usaha dulu ya, Iya. supaya tidak menyanyiakan anak orang ya. Siap. Kayak gitu. Tapi sudah punya pacar? Sudah Sudah berapa? 1. Oh, baru satu. Iya. Maksudnya baru satu. Siapa? Pacarnya nonton ya? Kira-kira ini? Nonton mungkin Pak. Nonton. Iya. Nah, bagi pacarnya Didit, saya ini luar biasa Anda mendapatkan pacar seperti Didit yang tangguh. Karena bangun bisnisnya juga bareng-bareng dia Pak. Oh, Iya. jangan sampai modal dari dia, Bos. Bukan. Bukan ya. Gitu.
Oh, bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Jadi pacarannya sambil berproduksi ya? Tidak. Oh gitu. Pacarannya kita produktif gitu, Iya. produktif di usaha. Ya. Tapi dia ikut kerja di situ. Dia sebagai manajer keuangannya. Iya, karena kalau saya sendiri yang kelola keuangan, tidak ada kas yang tersimpan, Pak. Iya. Iya. Gitu ya. Itu Anda yang tunjuk atau dia memilih sendiri sebagai manajer keuangan? Saya yang tunjuk. Oh gitu, saya kira dia memilih sendiri, kasihan juga Anda nanti ke depannya. Ya, oke, sudah ada jawaban dari apa persamaan coklat dan gigi. Jawabannya adalah sama-sama grup band. Iya, oh iya, grup band coklat dan gigi. Yang menang adalah Priangan Arya di FB, gitu. Pertanyaan kedua, mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Dit, ini gimana tanggapan orang tuanya terhadap usaha? Di mata saya ini Anda orang sudah sukses gitu, sukses karena masih muda, belum punya beban keluarga, Anda sudah menghasilkan banyak hal gitu. Awalnya orang tua kurang mendukung Pak untuk terjun ke dunia usaha. Maunya jadi Ya, apa? maunya habis sarjana kerja gitu, tapi saya berpikir bahwa tidak selamanya kita sarjana langsung mau cari kerja. Karena saya memang sukanya di dunia bisnis, Pak. Nggak mau jadi karyawan ya? Tidak mau. Dia harus menjadi memperkerjakan orang gitu, bukan mau jadi karyawannya orang gitu ya? Iya. Meskipun usahanya masih kecil. Masih kecil. Sekarang kan udah 5 ya? Kemarin. Ya. Oh, yang di rumah kan tidak masuk manajer keuangan? Tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Nggak. Oke. Ya, pertanyaannya, mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Mudah-mudahan sudah ada yang menjawabnya. Kalau di luar Sulawesi Selatan belum pernah mencoba untuk menjualnya. Untuk di luar Sulawesi Selatan kita punya reseller juga, Pak. Ada kebanyakan itu di daerah Papua, Manokwari sama Wamena. Dia tuh rutin sekali order untuk. Kenapa memilih Papua dengan Wamena? Bukan saya memilih, Pak, karena dianya langsung yang datang ke kita untuk menjadi reseller. Apa kira-kira ketertarikannya? Mungkin mereka doyan coklat gitu ya. Doyan coklat ya. Kalau menurut riset Aisyah tadi itu orang sukanya ke coklat gitu ya, risetnya itu. Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Karena coklat kan menambah bisa membuat orang lebih bahagia. Waduh, saya makan nih sebentar satu begini supaya saya pulangnya bahagia terus nih. Terus kenapa? Apa yang membuat orang bahagia makan coklat? Karena menurut penelitian mengkonsumsi coklat itu bisa menciptakan ada senyawa-senyawa dalam otak yang menciptakan efek-efek senang dan bahagia ketika mengkonsumsi coklat. Seperti itu. Itu menurut penelitian sih, Pak. Penelitian. Iya. Kalau Didit sendiri suka makan coklat nggak? Suka. Saya suka makan coklat. Gitu ya. Jadi orang bahagia kalau makan coklat. Ini hebatnya juga Didit, tidak cuma memproduksi kue tapi pengetahuan tentang coklat luar biasa juga. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Buah apa yang paling melegenda? Buah apa yang paling melegenda? Ya, silakan dijawab. Kapan rencana mau menikah? Insya Allah dalam waktu dekat inilah, Pak, ya. Dalam waktu tahun inilah ya. Tahun ini Kalau ya? ada rezeki. Souvenirnya kira-kira apa? Kribo. Ya, souvenirnya ini ya, kira-kira ya. Iya. Ini ada nggak packaging yang kayak hampers apa, bisa nggak dibuat seperti itu? Kami belum pernah buat yang seperti itu untuk yang hampersnya, Pak. Ya. Iya, karena kan
setiap kami habis produksi itu tidak pernah ada yang tersimpan, langsung kita supply ke retail-retail. Oh, Gitu. Makanya tadi itu saya ambil di brochure ini Pak. oh ini. Iya. Oh berarti udah habis diproduksi ya? Habis di pabriknya. Pabriknya luar biasa, gitu ya. Jadi nggak ada stok sama sekali di tempat produksi, langsung habis gitu. karena Makanya nggak buat outlet ya? Iya, karena habis kita buat kita supply lagi. Kalau begitu berarti untung dong. Anda selalu untung, berarti setiap produksi Anda untung karena nggak ada yang tersisa. Tapi kan kalau di retail itu Pak, dia tidak langsung bayar. Ya. Mungkin di habis produk, terus tunggu sampai tanggal-tanggal tertentu baru ditransfer. Ya. Tapi berarti ada kepastian kan? Iya. Ada kepastian. Daripada sama sekali enggak, itu. Kira-kira ini dalam bentuk lain yang brownies lain, pie brownies dan sebagainya itu masih mau dikembangkan juga. Kalau untuk jajanan yang seperti itu kayak pie brownies, kebetulan kami produksi pie brownies, Yeah. pie Bali, dan aneka macam pie itu untuk kita supply ke toko-toko kue biasa saya yang lebih merakyat gitu. Gitu ya, lebih merakyat ya. Oke, Dit, kita tiba pada ujung diskusi kita hari ini, dan saya pribadi None mengapresiasi Anda. Kita butuh minimal 200 orang seperti Anda. Kira-kira ekonomi Makassar udah cukup membanggakan dan naik dibanding hari-hari sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin terima kasih saya ucapkan atas waktunya, dan tetap semangat. Insya Allah tahun depan ekonomi kita udah bagus. Amin. Kita berharap keribonya makin besar, Amin. makin memasyarakat dan mendapatkan tempat di hati pelanggannya. Terima kasih, dan kalau menikah jangan lupa undang saya ya. Siap. Ya. Oke, para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Tetap konsisten dengan jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dan perkuat imunitas. Kalau mau bahagia, pesan Kribo. Jangan stres karena hati-hati COVID. Kalau mau tidak stres, makan coklat. Coklat paling enak itu yang keripik, nggak repot potongnya, dan higienis dipastikan. Kita akan ketemu lagi di program Kata None berikutnya, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.